Sambal lalapan ala kadek tong. Tak ulek-ulek. Sambal lalapan, bro. Ya, pada akhirnya jadi. Nih. Anak. Panak aja meme nih. Gadis itu akhirnya pingsan. Ketika bangun, perawat memberitahunya bahwa dia hamil. Awalnya gadis melahirkan anaknya. Jadi dia segera memerintahkan orang untuk membawa gadis itu ke ruang operasi untuk mengeluarkan bayi dalam kandungannya. Tidak peduli bagaimana gadis itu memohon, direktur tidak akan melunakkan hatinya. Sebulan kemudian, karena tidak tahan dengan penindasan direktur, gadis itu meminta cerai. Dia ingin melarikan diri dari kehidupannya yang mengerikan ini, tapi direktur segera membakar surat cerai yang diberikan gadis itu. Karena menurut direktur, gadis itulah yang membunuh adiknya, jadi dia tidak akan pernah membiarkannya pergi. Meskipun dalam hatinya dia masih sangat mencintai istrinya, setelah menyiksa gadis itu sampai tidak punya kekuatan lagi, dia meminta pelayan untuk menguncinya di ruang bawah tanah. Pingsan, segelas air dingin langsung disiramkan ke arahnya. Ternyata gadis licik itu datang karena ingin menyiksa gadis itu. Gadis itu mempunyai firasat bahwa mungkin kematian adik direktur ada hubungannya dengan gadis licik itu. Karena gadis licik itu selalu menginginkan dan mendambakan posisi istri direktur. Apakah kamu pikir aku tidak tahu? Selama bertahun-tahun, kamu selalu ingin menikahinya, tapi dia lebih suka menikahi pembunuh sepertiku daripada kamu. Setelah melihat gadis itu dalam kondisi kesehatan yang lemah tapi masih bisa berkata-kata, gadis licik itu segera memerintahkan pelayan untuk menyiapkan sepanci air panas untuk menyiksa gadis itu. Saat itu direktur muncul. Melihat situasinya, gadis licik itu sengaja memercikkan air mendidih ke lengannya. Jadi begitu sampai, direktur langsung khawatir dengan gadis licik itu. Lalu dia bertanya kepada pelayan, apa yang terjadi? Wanita itu dengan sengaja menuangkan air panas ke tangan Nona Dao. Begitu saja direktur mempercayai kata-kata pelayan itu. Detik berikutnya, dia mencengkeram leher istrinya dan memarahinya. Dia berpikir bahwa meskipun gadis itu telah mencapai akhir hidupnya, hatinya masih kejam. Detik berikutnya, ginjalnya kepada gadis licik itu. Jadi coba aku lihat, apakah kamu punya hak untuk memilih jika ibumu yang sakit jiwa menderita? Apapun yang terjadi, gadis itu tetap memutuskan untuk melakukan mogok makan karena dia tidak puas dengan tindakan direktur. Tapi tiba-tiba dia menerima telepon dari rumah sakit jiwa. Maaf Nona Giang, ibumu lari dan tersesat. Apa? Kemana kamu akan pergi selarut ini? Apakah itu kamu? Kamulah yang membuat ibuku tersesat kan? Gadis itu tahu dengan jelas bahwa semuanya dilakukan oleh suaminya, dan satu-satunya tujuan suaminya adalah ingin memaksanya memakan semangkuk bubur ayam. Tidak ada jalan lain, dia hanya bisa mengambil dan memakan semangkuk bubur ayam. Aku mohon padamu, tolong biarkan ibuku pergi. Kamu seharusnya sudah tahu sejak awal, tapi saat lari ke rumah sakit jiwa, gadis itu tidak bisa menemukan ibunya dimanapun. Dia melihat pintu gudang pendingin rumah sakit jiwa. Nona, pintu gudang yang kemarin rusak dan belum diperbaiki. Apakah ibu ada di dalam sana? Tolong bukakan pintunya. Apakah ini sikapmu untuk meminta bantuan? Aku mohon padamu. Aku setuju untuk mendonorkan ginjalku padanya. Seharusnya kamu mengatakan itu lebih awal. Direktur ingin gadis itu menandatangani formulir sumbangan ginjal untuk menyelamatkan gadis licik. Ada pilihan lain selain pernah punya ginjal untuk transplantasi. Apakah kamu mengancamku? Jangan paksa aku. Kalau tidak, aku akan benar-benar bunuh diri. Kamu tidak pantas berkompromi denganku. Aku beritahu kamu, jika kamu berani mati, ibumu akan mati bersamamu. Aku bahkan tidak bisa memutuskan untuk hidup atau mati. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi bersama ibuku ke Sungai Mas. Kamu sangat bagus. Aku bilang aku akan mendengarkanmu mulai sekarang. Tapi malam ini aku ingin tinggal bersama ibuku. Jangan lupa untuk memakan ini. Apa? Dia tidak mati dan masih diselamatkan. Benar,
Jelek.